dikatakan musyrik, dikatakan kita ini sesat, katanya kita menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah punden, menyembah setan. Lawang Tuhan aja tidak butuh disembah, kok ngapain kita harus nyembah setan? Tuhan itu loh nggak minta disembah, nggak butuh disembah. Sejatinya buat orang pribumi, jujur saja, Tuhan itu sudah nyawiji, Mas Yahya. Keturunan Rasul ya, atau yang disebut Habib ini tadi, Mas Yahya ya. Ketika, mohon maaf ini, secara personal orang tersebut gila misalkan ya, itu katanya jauh lebih mulia dibandingkan dengan 70 kiai yang ada di Indonesia. Nah, ini kan sudah koplak, Mas Yahya. Kalau kamu diajari cara menghormati kiaimu, cara menghormati ustadzmu, kamu juga harus belajar cara menghormati orang tuamu. Jangan ke kiainya salim bolak-balik sampai berkali-kali, ke orang tuanya ini loh ndak. Bahkan lebih patuh kepada kiainya dengan dibandingkan patuh kepada orang tuanya. Lah kowe iku brojol tekok wong tuamu. Mas, kalau kita bicara tentang agama ya Mas, kita meyakini bahwa agama itu adalah ciptaan manusia ya, bukan Tuhan. Jadi agama itu adalah produk dari suatu negara ya. Kalau Islam dari Arab, Kristen dari mana Yerusalem ya, kurang lebih ya. Kemudian agama-agama yang lain seperti Hindu, Buddha itu ada asalnya ya dari suatu negara. Nah, kalau di Indonesia kan itu menerima semua produk-produk itu, bebas kita mau menggunakan yang mana, yang Islam, yang Hindu, yang Kristen. Nah, tapi justru saya melihatnya agama ini justru merusak ya Mas ya, membuat lupa bahwa kita punya kebudayaan sendiri dari leluhur kita. Ini justru malah ditinggalkan Mas oleh orang-orang Indonesia, khususnya di Jawa Mas. Nah, seperti kita datang ke punden, kita sedekah bumi, ini semuanya sudah ditinggalkan Mas. Katanya sesat, katanya menyembah tempat, padahal bukan menyembah ya Mas. Kalau orang-orang ada di pohon besar itu kita berdoa ya Mas ya. Itu katanya sesat, dibilang sesat oleh orang-orang yang beragama. Jadinya keblinger Mas ya. Seolah-olah agama inilah yang paling penting daripada urusan yang lain. Kalau menurut Mas Wahyu, gimana Mas? Mas Wahyu melihatnya tentang kebudayaan yang masuk ke negara kita, Mas? Ya, kembali ya, kalau kita bicara tentang agama, sekali lagi semua sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya. Tanpa kita harus saling mengolok-olok, menghujat dan lain sebagainya. Ayo kita hidup rukun berdampingan, saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, perkara kepercayaan, keyakinan itu bebas, hak masing-masing. Ya, boleh kita menganggap keyakinan kita yang paling benar atau keyakinan kamu yang paling benar, silahkan. Tapi itu untuk pedoman hidup kita sendiri. Tidak atau tanpa harus kita memaksakan supaya orang lain juga ikut meyakini seperti apa yang kita yakini, kan begitu ya. Kembali tentang agama, saya pastikan bahwa untuk saya secara pribadi, saya sangat meyakini bahwa agama itu merupakan produk atau ciptaan daripada manusia ya. Lepas mau kontroversi, monggo silahkan ya, kan sudah saya dasari sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Jadi buat saya agama ya produk ya, ciptaan daripada manusia. Makanya ada banyak sekali agama di seluruh dunia ini Mas ya. Iya betul. Ya, cuman kalau di negara kita kalau nggak salah kan ada 6 ya, kalau nggak salah resmi ya. Iya, yang maksudnya yang diakui oleh pemerintahan kita. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan ada Konghucu. Ya, dari ke-6 agama, semuanya ini impor Mas ya. Semuanya ini produk dari luar. Kalau ditanya orang Indonesia, pribumi, Nusantara, ndak punya agama, sudah. Ya, jauh sebelum ada agama masuk, ya, yang impor-impor ini tadi masuk ke negara kita, orang Indonesia sudah bertuhan nih Mas ya. Tanpa beragama ya. Tanpa beragama. Nah, tetapi kenapa sekarang kita dituntut untuk harus beragama? Ya ini kan balik lagi
Ini bagian daripada kepentingan pemerintah. Karena apa? Loh, kan ada aturan Mas Yahya di pemerintahan ini. Kalau mungkin di negara kita ini nggak ada aturan, bebas orang nggak beragama, saya nggak beragama Mas Yahya. Tapi karena ada birokrasi, ya, ada kepentingan administrasi, dibutuhkan di situ harus dicantumkan di KTP, ya, ada agamanya, ya saya ikut. Sebagai bentuk apa? Kerukunan untuk mengikuti aturan daripada sebuah pemerintahan gitu loh. Nah, kalau kemudian itu dipakai tolak ukur tentang baik buruk pribadi seseorang, ya tidak ketemu kan Mas ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu ya bahwa Indonesia ini nggak punya agama, kita ini bisa dikatakan hanya apa? Penikmat mungkin ya. Oke, penikmat. Ya. Penikmat hasil produk dari luar, ya. Nah, kalau sudah tahu begitu, kenapa kita harus bertengkar, harus berantem? Ya sudah, sesuaikan dengan yang kamu senang saja, suka-suka saja Mas Yahya. Mas Yahya suka agama apa, monggo silahkan. Yang lainnya suka agama apa, silahkan. Karena ya jujur, tidak ada negara seperti negara Indonesia di seluruh belahan dunia ini. Karena apa? Kita ini beraneka macam Mas ya. Beraneka ragam. Suku, bangsa, budaya, semua tumplek-blek di sini. Nah, mungkin inilah yang membuat kepentingan-kepentingan dari negara-negara di luar untuk masuk ke sini. Nah, istilahnya negara kita ini paling mudah untuk dijajah melalui banyak hal. Salah satunya yang paling dominan adalah melalui agama. Gitu loh. Oke. Nah, kemudian Mas Yahya, memang ada banyak ya. Kalau jenengan tadi katakan banyak yang keblinger, ya memang benar. Banyak yang keblinger. Karena doktrin daripada agama ini tadi, kita ini sebetulnya sudah terpecah belah sekarang ini. Yang Islam saja pecah jadi berapa? Gitu. Betul. Belum yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, belum agama-agama yang lainnya. Kita ini sudah terpecah belah. Jujur, sebagai orang Jawa, saya juga kadang prihatin dengan apa yang terjadi saat ini, khususnya di Pulau Jawa. Kalau di zaman dahulu, Mas Yahya, kita ini betul-betul apa, kalau kata orang Jawa, kita ini nguri-nguri budaya, Mas Yahya. Melestarikan. Kita ini sudah punya, wah banyak sekali warisan budaya dari leluhur kita yang luar biasa. Contoh saja, kita dulu itu sering mengadakan sedekah bumi, yang mana sampai detik ini pun masih ada beberapa daerah yang menjalankan itu Mas saya. Itu sudah ya bersyukur sekali kita, sangat bangga sekali. Sedekah bumi itu sebagai bentuk apa? Permohonan kita dan juga ucapan syukur kita kepada Sang Pencipta, supaya alam semesta ini masih mohon maaf masih terus berkembang, masih terus lestari gitu loh Mas ya. Petani kita itu dulu mau nanam itu aja harus selamatan Mas ya. Membakar dupa, membakar kemenyan ya di ladang. Ketika panen juga demikian. Itu bentuk apa sih? Bentuk kerukunan, bentuk kegotong royongan dalam segala hal, dalam bertani, dalam melestarikan alam kita Mas Yahya. Bahkan banyak orang berdatangan ke punden sebagai bentuk apa? Ucapan syukur, merawat. Karena kalau tidak ada leluhur yang babat alas yang membuka desa ini, nggak akan pernah terbentuk atau terwujud desa ini. Yang sekarang ini bisa kita tepati dengan anak cucu kita, bisa kita nikmati. Betul enggak? Betul. Nah, di sana juga di punden itu kita membakar dupa, membakar kemenyan. Ya. Kemudian kita juga datang ke gunung atau ke hutan, di mana di situ ada sungai besar, di situ ada pohon besar, ada sumber besar. Kita lakukan ritual-ritual di sana, kita berdoa di sana. Lalu kemudian karena ada doktrin agama ini tadi, yang dari impor ini tadi, dikatakan bahwa apa yang dilakukan pribumi ini sesat Mas Yahya.
Apa yang dilakukan oleh bangsa kita sudah mulai dari zaman dahulu sebelum adanya agama-agama yang impor ini tadi datang. Kita sudah menjalankan itu. Kok kita dikatakan musyrik, dikatakan kita ini sesat, katanya kita menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah punden, menyembah setan. Lawang Tuhan aja tidak butuh disembah, kok ngapain kita harus nyembah setan? Tuhan itu loh nggak minta disembah, nggak butuh disembah. Sejatinya buat orang pribumi, jujur saja, Tuhan itu sudah nyawiji, Mas Yahya. Jadi satu dengan kita ya. Oke. Nah, karena dituduh-tuduh seperti itu, difitnah terus-menerus, seolah-olah doktrin agama adalah yang paling penting, paling segala-galanya. Lupa kita ini. Akhirnya jadi apa? Ya jadi nggak ada lagi yang melestarikan budaya itu, supaya yang tadinya datang ke punden, supaya desanya tetap dalam lindungan Tuhan, ya, sebagai bentuk ucapan syukur kita mengenang jasa para leluhur, datang ke pohon besar, ke sumber, ke sungai besar, ke gunung, itu tujuannya adalah untuk kita melestarikan, kita menjaga. Kan tempat itu kalau disakralkan kan berarti dijaga, bukan berarti kesakralan itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang disebut setan, jin, dan lain sebagainya. Setan itu sebetulnya ya manusia ini, Mas Yahya. Kalau kita nggak bisa berpikir dengan menggunakan otak kita dengan baik dan hati kita dengan benar gitu loh. Jadi banyak yang sudah meninggalkan itu semua. Makanya sekarang ini bukan semakin mudah kita cari sandang, pangan, papan itu. Karena ya nggak dilestarikan. Alam semesta ini nggak dilestarikan. Padahal hidup kita ini kita titipkan ada di alam semesta. Kenapa? Ini yang paling sederhana saja. Kita bicara nafas kehidupan kita ini loh, Mas Yahya. Nafas kehidupan kita ini masuk di tubuh kita ini cuma lewat. Aslinya ya ada di alam. Masuk, keluar lagi. Cuman melewati tok ini. Bayangkan kalau, mohon maaf ini, masuk terus nggak keluar. Mati nggak kira-kira? Jadi alam semesta ini sangat luar biasa. Ayo, kita rawat, kita lestarikan budaya pribumi Nusantara ini dari para leluhur kita. Kalau beranggapan bahwa wah agama itu mengajarkan tentang kebaikan, balik lagi, agama ini wis bener, ngajarkan ada tata cara, ada aturan yang benar, yang baik, tapi yang menjalankan nggak benar, nggak baik. Oke, ada banyak sekali Mas contoh bahwa kita mengistimewakan budaya luar. Salah satu contoh kita fashion ya, mungkin terlepas dari itu pilihan masing-masing ya. Kemudian ada bule ya, misalkan datang ke Indonesia, padahal dia bukan siapa-siapa, bukan artis, tapi orang-orang itu apa ya, kok sangat bangga sekali bisa foto, ngajak foto bule. Itu kebodohan menurut saya, Mas. Terlalu membangga-banggakan orang luar. Nah, ini juga ada. Kalau kita masuk dalam ranah agama, Mas, ini ada keturunan katanya, Mas, keturunan dari Rasulullah. Nah, ini wajib dihormati karena itu keturunan dari Rasul. Sehingga apa ya? Kalau kita menghormati, kita memuliakan, otomatis kita akan dekat dengan Rasulullah. Kurang lebih begitu, Mas. Juga ada kiai, ada ustadz-ustadz yang wajib dimuliakan, anak-anak kiai. Nah, ini seolah-olah agama ini apa ya, membutahkan kita, Mas. Sebenarnya kita ada yang jauh lebih penting, Mas, yang harus lebih dimuliakan dari orang-orang yang berkedok dalam agama ya, ini. Mas. Paham. Banyak sekali, Mas. Sampai kita membelikan sesuatu barang. Saya melihat nyata ini, Mas, ya, dibelikan mobil untuk Habibnya, untuk kiainya, untuk Gusnya. Wah, ini apa ya, menurut saya bodoh, Mas. Ini kalau menurut Mas Wahyu gimana, Mas? Ya, kalau untuk kita bicara tentang memberi ya, itu kan kembali kepada pribadi masing-masing. Sekali lagi, kalau merasa mampu, seneng, ya salahnya di mana? Nggak ada masalah, kan bukan milik kita juga, Betul, ya, betul. itu bebas-bebas saja. Tetapi kalau dikatakan sama Mas Yahya bahwa orang Indonesia ini kadang lucu, ya, aneh, ya, lebih membanggakan produk luar, ya, daripada produk lokal, itu jelas sekali, Mas Yahya, nyata.
Mulai dari baju, apa yang kita pakai, yang kita gunakan, seolah-olah kalau merek luar itu, wah luar biasa lah Betul sekali, istimewanya. betul, betul. Termasuk juga, ya, termasuk juga dalam hal, mohon maaf ini ya, termasuk juga dalam hal itu tadi yang dikatakan Mas Yahya, kalau keturunan, waduh ya, ini saya jadi ingat ini, pernah ada yang berkata begini, keturunan Rasul ya, atau yang disebut Habib ini tadi Mas Yahya ya, ketika mohon maaf ini secara personal orang tersebut gila misalkan ya, itu katanya jauh lebih mulia dibandingkan dengan 70 kiai yang ada di Indonesia. Nah, ini kan sudah koplak Mas Yahya. Sudah koplak, kata bangsa kita ini, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, bangsa kita ini sudah terlanjur, yaitu tadi loh, wis dibutakan oleh agama, koplak, wis sak koplak-koplake. Lho masa orang gila itu loh katanya lebih mulia daripada 70 kiai. Ya mohon maaf ini. Ya. Kalau saya ya lebih menghargai kiai dengan catatan kiai yang benar ya, memang bisa jadi panutan dalam segala hal gitu loh Mas saya. Enggak bener apa bedanya? Apa bedanya? Semua sama-sama manusia. Kalau kamu ada potensi untuk melakukan hal yang baik, berarti juga ada potensi untuk melakukan hal yang nggak baik. Demikian juga dengan saya. Nah, kalau kita bicara tentang agama, sudahlah, nggak jauh dari kepentingan Mas Yahya. Sekarang kita bicara, mohon maaf ya, kita bicara Habib saja. Ya, berebut jemaah Mas Yahya. Duh, bener enggak? Betul. Berebut jemaah sekarang di Indonesia ini karena apa? Ini pasar yang luar biasa di negara kita ini. Ya, wah, sudah bukan lagi nilai spiritual yang ada di dalamnya. Ya, beda dengan orang pribumi, beda dengan orang Nusantara, orang Jawa khususnya, ya. Intinya orang Indonesia lah, ya. Di zaman dahulu, orang Indonesia ini, orang Jawa ini kalau mau mendekatkan diri dengan Tuhannya ini nggak perlu leren kumpul, nggak Mas ya. Bahkan sholat ini nggak usah dibatasi lah Mas ya. Ngapain sholat harus dibatasi? Kalau dikatakan itu sebagai bentuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan, ngapain dibatasi? Harus ada waktunya. Lawang kehidupan ini, nafas ini mengalir setiap detik, Mas Yahya. Ya, jadi saya kalau mau, mohon maaf, bahasanya kita mau berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, nggak nunggu waktu, Mas Yahya. Nggak nunggu waktu, mau kapanpun, dimanapun. Orang dulu itu lebih istilahnya apa ya? Kalau mendekatkan diri kepada Tuhan itu meneng Mas ya, jumeneng, semedi Mas ya, meditasi. Artinya apa? Justru tidak banyak suara, justru tidak ada lagi ini di pikiran ini nggak rusuh Mas ya, justru masuk ke dalam. Disitulah kita dekat dengan Yang Maha Kuasa. Nah orang sekarang ini enggak mau mendekatkan diri dengan Tuhan itu macam-macam. Waduh harus ikut ke sana. Banter-banteran nyanyi Mas Yahya. Itu orang sekarang. Ya mohon maaf ya, jujur. Memang adanya begitu. Jadi banyak yang keblinger. Banyak yang keblinger lebih suka dengan ia mencintai produk impor daripada produk lokal. Yaitu itu buat saya sangat salah sekali. Nah kalau kita bicara tentang memuliakan ya Mas ya, tentunya ada banyak sekali yang harus kita muliakan termasuk orang tua ya. Nah kalau di agama kita harus memuliakan kiai, kita hormat ke kiai, ke habib, ke ustadz, ke gusnya ya. Itu sampai apa ya, melebihi rasa hormat kita kepada orang tua Mas, sampai nyembah-nyembah, bukan nyembah ya, bungkruk-bungkruk ya Mas, sampai nunduk, sampai apa ya, jalan jongkok untuk mendatangi kiainya. Ini kan menurut saya hal yang salah Mas. Kalau menurut Mas Wahyu gimana Mas, seharusnya yang bisa kita lakukan? Kalau itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan dalam arti beliau sebagai guru kita ya, sebagai sesepuh kita, tidak ada masalah sebetulnya. Tapi harus diimbangi dengan apa? Kamu melakukan itu kepada ustadzmu, kepada kiaimu, kepada habibmu, tetapi kamu tidak melakukan itu kepada orang tuamu. Itu sudah salah kaprah, Mas. Jadi harusnya ini juga diajarkan gitu loh, Mas. Kalau kamu diajari cara menghormati kiaimu, cara menghormati ustadzmu, kamu juga harus belajar cara menghormati orang tuamu. Jangan
kiainya salim bolak-balik sampai berkali-kali ke orang tuanya ini loh, ndak. Bahkan lebih patuh kepada kiainya dengan dibandingkan patuh kepada orang tuanya. Lah kowe iku brojol teko wong tuamu. Betul ndak? Betul. Nggak ada orang tua kamu, nggak ada kamu. Jadi muliakanlah orang tua kamu gitu loh maksud saya. Baru selebihnya muliakan ya siapapun itu. Mungkin guru kamu, mau itu guru ngaji, bebas-bebas saja. Tapi kan ya sekali lagi, tujuan kita ini kan bukan untuk mencelah, untuk menghujat, untuk mencemooh, tidak. Tapi tujuan kita ini ayo mengedukasi, menyadarkan bahwasanya kalau kita mampu berpikir dengan jernih, dengan sehat itu, lah salahnya di mana? Kan begitu toh. Kalau itu sama-sama mempunyai nilai yang baik, positif untuk kehidupan kita, ngapain kita harus terjebak dan hanya mengikuti, yaitu tadi, mengikuti doktrin atau ajaran dari luar. Dan kita melupakan budaya yang ada di Nusantara ini. Ya, beragama ya baik-baik aja ya teman-teman ya, tapi jangan bodoh ya. Kita harus belajar mana yang penting, mana yang tidak, kurang lebih begitu ya Mas ya. Iya, jadi beragama, ayo kita beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Selebihnya kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, cinta kasih, ayo hidup damai, kita lestarikan budaya daripada warisan leluhur kita, ya, apa yang sudah baik supaya semakin baik lagi.